warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Granaulan dengan NIM 28921502232 dari Prodi Manajemen kelas Reguler Plus. Nah, saya di sini akan mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Organisasi Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Rahmat Pramukti, SEMSI, mengenai budaya organisasi IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, materi yang akan saya bahas tentang budaya organisasi Ikatan Pencaksilat Indonesia, yaitu di sini ada definisi budaya organisasi IPSI, yang kedua sejarah pencaksilat dan sejarah IPSI, yang ketiga ada aspek budaya organisasi silat, yang keempat nilai positif dari budaya silat, yang kelima ada teknik dan jurus dari pencaksilat, yang keenam fungsi sebuah organisasi pencaksilat, yang ketujuh ada pengaruh budaya organisasi bagi kehidupan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, lanjut ke materi yang pertama, yaitu budaya organisasi IPSI atau Ikatan Silat Pencak Indonesia. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah suatu sistem, keyakinan, nilai kepercayaan yang dikembangkan suatu organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku kehidupan sehari-hari sehingga mengarahkan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan organisasi yang menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Nah, induk organisasi pencaksilat di Indonesia yaitu IPSI, organisasi yang mewadahi federasi-federasi pencaksilat di berbagai negara di Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa Persilatan yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Jadi, budaya organisasi IPSI di sini adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional, sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan permainan atau keahlian pencaksilat untuk mempertahankan diri menyadahi pencaksilat di berbagai negara. Nah, yang kedua pembahasannya yaitu tentang sejarah pencaksilat dan budaya organisasi IPSI. Apa itu pencaksilat? Pencaksilat itu berasal dari dua kata yaitu pencak dan silat. Istilah sifat sendiri dikenal dengan secara luas di Asia Tenggara. Di masa pencaksilat digunakan di Indonesia khususnya di Jawa, sementara silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya dan Kalimantan. Sejak pencaksilat di Indonesia telah hadir pada abad ke-7. Pencaksilat bermula dari berkembangnya keterampilan suku asli Indonesia dan berburu perang dengan menggunakan alat perang seperti perisai, tombak, dan parang. Lalu IPSI waktu itu didirikan dengan maksud mengkoordinasikan melaksanakan pembinaan kegiatan pencaksilat di dalam pelestarian, pengembangan, peningkatan kualitas seni dan budaya serta prestasi pencaksilat secara menyeluruh dan berkesinambungan. IPSI bertujuan mempersatukan, membina persaudaraan, ketidaksekawanan antar perguruan pencaksilat dalam rangka meningkatkan peran pencaksilat untuk membangun Indonesia yang seutuhnya, serta mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di setiap bangsa. Para pendiri IPSI pada saat itu tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta yaitu Mr. KRMT Wonoso, Gubernur Jawa Tengah, Soemat Dejo, Sekretaris Pusat Budaya Keju. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang aspek budaya organisasi IPSI. Yang pertama ada aspek mental spiritual yaitu bertujuan untuk membangun karakter diri seseorang. Yang kedua ada aspek seni yaitu mengembangkan indah dalam gerak dan yang serasi dan menarik yang dilandasi dengan rasa cinta budaya kita kepada bangsa. Yang ketiga ada aspek bela diri yaitu menjaga keselamatan atau keseimbangan fisik mental yang dilandasi sikap kesatria, tanggap, dan mengendalikan diri. Yang keempat ada aspek organisasi yaitu biasanya ada pertandingan dalam bentuk perorangan atau regu, dan itu pun pasti ada di setiap organisasi sekolah ataupun universitas. Nah, oleh karena itu pencaksilat tidak hanya mengajarkan cara membela diri, tetapi juga bagaimana cara bersikap dalam kehidupan sehari-hari.
Adanya nilai leluhur dalam pencaksilat merupakan hasil pengembangan keempat dari aspek tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, materi yang selanjutnya itu nilai positif budaya organisasi IPSI. Yang pertama, ada keselamatan, kesehatan, dan kebugaran. Yang kedua, melatih ketahanan mental. Yang ketiga, membangkitkan rasa percaya diri. Yang keempat, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi. Yang kelima, membina sportivitas dan jiwa kesatria. Yang terakhir, disiplin dan keuletan yang lebih tinggi. Nah, lanjut di materi yang selanjutnya. Di sini ada teknik dan jurus pencaksilat. Apa itu teknik dan apa itu jurus? Teknik pencaksilat di sini memiliki macam banyak ragam dan teknik untuk bertahan dan menyerang. Secara tradisional ialah teknik dapat disamakan dengan buah persilat biasa menggunakan tangan, siku, lengan, kaki, lutut, telapak kaki, dan juga serangan. Teknik umum termasuk tendangan, pukulan, sandungan, sapuan, mengunci, melempar, menahan, mematahkan tulang, sendi, dan lain-lain. Yang kedua ada jurus. Persilat berlatih dengan jurus-menjurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas bawah dan juga digunakan sebagai paduan untuk menguasai penggunaan teknik lanjutan pencaksilat. Langkah atau gerakan dari sebuah tubuh mengajarkan penggunaan peraturan silat yang digabungkan, itulah dasar dari pencaksilat dan aliran seluruh tubuh. Yaitu tentang fungsi pencaksilat. Fungsi pencaksilat di sini ada terbagi menjadi 3, ada untuk seni, ada untuk bela diri, dan ada juga untuk pendidikan. Pencaksilat ditinjau dari fungsi seni memiliki keselarasan dan keseimbangan antar wilayah wirasa dan wiraga atau keserasian irama, penyajian teknik, dan penyayatan. Yang kedua, ada fungsi pencaksilat untuk bela diri, yaitu pencaksilat bela diri sesuai dengan ciri-ciri umum pencaksilat Indonesia, yaitu pencaksilat mempergunakan seluruh bab anggota badan dari ujung kaki sampai ujung kepala. 2. Pencaksilat sanggup dilakukan dengan tangan kosong dan tanpa senjata. Yang ketiga, ada pencaksilat tidak memerlukan senjata tertentu. Benda apapun yang sanggup untuk kita lakukan seperti sapu, tangan, tas, payung, ikat pinggang, dan juga yang lainnya. Yang terakhir ada pencaksilat untuk pendidikan. Hasil simpulan dari pengajaran pencaksilat yaitu kemampuan, keterampilan, kemantapan dalam mempertahankan, membela, dan membela diri terhadap ancaman. Nah, tibalah kita di penghujung materi yaitu pengaruh budaya organisasi silat bagi kehidupan. Apa saja sih bagi generasi muda milenial di zaman sekarang? Yang pertama, menumbuhkan self healing secara mandiri. 2. Menumbuhkan keberanian. Yang ketiga, menumbuhkan kedisiplinan. Yang keempat, menstabilkan emosi. Yang kelima, kita menjadi gaya hidup yang sehat. Yang keenam, menumbuhkan kemampuan bersosialisasi antar anggota, antar kelompok, ataupun antar setiap ikatan yang nantinya akan mencetak generasi milenial yang bisa membanggakan negara, keluarga, masyarakat, atau prestasi bagi diri sendiri. Nah, itulah materi tentang budaya organisasi Ikatan Pencaksilat Indonesia. Jadi kesimpulannya, budaya pencaksilat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini secara luas lebih dikenal di negara-negara Asia maupun Eropa. Terbukti dari banyaknya organisasi-organisasi pencaksilat yang tumbuh dengan pesat seperti organisasi IPSI ini. Seni pencaksilat tidak terlepas dari sejarah awal mulanya berdiri pencaksilat, berawal dari nenek moyang bangsa Indonesia yang berusaha untuk mempertahankan dirinya dari ancaman tantangan alam. Kerajaan-kerajaan besar yang memiliki prajurit dan pendekar-pendekar yang siap berperang. Pahlawan nasional bangsa Indonesia seperti Pangeran Diponegoro yang melawan penjajah sampai akhirnya bela diri berkembang seiring berjalannya zaman. Nah, saran untuk kita semua, pencaksilat merupakan adalah satu warisan yang harus terus dijaga dan dikembangkan melalui serangkaian proses perputaran zaman sampai hingga akhirnya pencaksilat menjadi hak paten sebagai cabang olahraga yang diakui baik dari nasional maupun internasional. Maka sudah sepatutnya pencaksilat kita harus jaga, lestarikan, dan dikembangkan. Nah, itulah kesimpulan dari tentang materi pencaksilat budaya organisasi. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata atau salah yang dari saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.